Halo teman-teman, selamat datang kembali di sesi kedua dari seri problem solving. Setelah kita belajar mengenai memahami situasi saat ini dengan jujur dan objektif di sesi sebelumnya, kini kita akan membahas tentang mengidentifikasi akar masalah. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita terjebak menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya itu hanya sebuah gejala. Padahal yang perlu ditangani adalah sumber utamanya. Kalau kita salah mengenali masalah, maka solusi sehebat apapun tidak akan mengubah keadaan. Seperti kata pepatah, kalau kita salah mengidentifikasi masalah, solusi apapun tidak akan efektif. Untuk itu, di sesi ini kita akan membahas 3 hal utama. Pertama, bagaimana membedakan antara gejala dan akar masalah. Kedua, bagaimana cara menggali penyebab utama menggunakan teknik logis. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita memvalidasi agar tidak terjebak pada asumsi yang keliru. Mari kita mulai memahami hal yang paling mendasar, yaitu apa perbedaan gejala dan akar masalah. Nah, gejala adalah hal-hal yang tampak di permukaan. Bentuknya bisa bermacam-macam dan seringkali muncul dalam bentuk perilaku, keluhan, atau hambatan sehari-hari. Contoh, siswa ribut di kelas, banyak tugas tidak selesai, atau murid tampak tidak fokus. Semua itu belum tentu masalah utamanya. Akar masalahnya adalah penyebab tersembunyi di balik semua gejala itu. Biasanya hanya 1 atau 2 faktor utama yang menjadi pemicunya. Misalnya, siswa ribut karena tidak paham instruksi atau karena tugasnya tidak menarik. Jadi, kalau kita hanya menenangkan kelas tanpa memperbaiki instruksi atau materi, maka masalah akan terus berulang. Nah, bagaimana caranya kita bisa sampai ke akar? Salah satu cara yang sangat efektif dan sederhana adalah dengan teknik 5 whys atau bertanya kenapa sebanyak 5 kali. Contohnya begini, kenapa siswa tidak fokus? Karena mereka tidak paham materinya. Kenapa tidak paham? Karena penjelasan guru terlalu cepat. Kenapa terlalu cepat? Karena guru mengejar target kurikulum. Kenapa kurikulumnya terasa padat? Karena waktu efektif terbatas. Dari sini kita melihat bahwa masalah tidak fokus bukan karena murid malas, tapi karena sistem pembelajaran yang tidak memberi ruang untuk pemahaman. Pertanyaan kenapa ini membantu kita menggali lebih dalam dan menemukan jawaban yang lebih jujur. Selain teknik bertanya, kita juga bisa menggunakan logic tree atau pohon masalah. Caranya, gambarkan satu masalah utama di tengah, lalu cabangkan ke berbagai kemungkinan penyebab. Setiap cabang bisa berkembang lagi menjadi akar yang lebih spesifik. Misalnya, untuk kasus anak malas membaca, kita bisa punya beberapa cabang, yaitu buku tidak menarik, kemudian tidak ada contoh dari orang dewasa, kemudian tidak ada waktu khusus untuk membaca, atau tidak ada budaya membaca di rumah. Nah, cabang-cabang ini membantu kita melihat bahwa masalah tidak pernah tunggal, dan kita bisa memilih jalur yang paling logis sebagai hipotesis utama. Tapi ingat, hipotesis tetaplah dugaan awal. Maka sebelum kita bertindak, kita perlu melakukan validasi akar masalah. Jangan berhenti di asumsi. Uji kembali dengan observasi ulang. Dengan mempertanyakan, apakah hal ini benar-benar terjadi di banyak kasus? Kalian juga atau teman-teman juga bisa menanyakan pendapat dari guru lain, siswa atau orang tua. Kemudian, lihat polanya. Apakah ini hanya terjadi sekali atau memang berulang dan sistemik? Dengan validasi yang kuat, kita bisa lebih yakin bahwa solusi yang akan kita rancang nanti benar-benar tepat sasaran. Sebagai latihan sederhana, teman-teman bisa mengambil sebuah studi kasus. Seperti anak-anak terlihat malas membaca. Coba tentukan gejala permukaannya, lalu gunakan teknik 5 whys untuk menggali lebih dalam. Dan
Dan jika memungkinkan, buatkan logic tree sederhana dari berbagai kemungkinan penyebab yang ada. Nah, sebelum sesi ini kita akhiri, mari kita mencoba untuk berefleksikan bersama. Apakah selama ini kita sering langsung lompat ke solusi tanpa tahu apa sebenarnya akar masalahnya? Dan apa dampaknya kalau kita meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam sebelum bertindak? Di sesi ini, kami mengajak teman-teman untuk tidak terjebak pada apa yang tampak. Namun, teman-teman harus jeli melihat masalah, karena masalah yang terlihat belum tentu masalah yang sesungguhnya. Kita harus berani menjadi detektif masalah, menggali lebih dalam, dan mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Dengan begitu, solusi yang kita rancang nanti tidak hanya memperbaiki gejala, tapi menyembuhkan sistemnya. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan menyusun rencana tindakan yang strategis dan realistis. Pastikan teman-teman tetap mengikuti seri ini, dan kalau video ini terasa bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.